Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lely Augustina dengan nomor NIM 2121 Di sini saya adalah pemateri pertama, yaitu yang akan menjelaskan mengenai episkomunikasi. Episkomunikasi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem, berarti pengetahuan dan logos yang rendah. Istilah tersebut pertama kali dipopulerkan oleh G.V. Varial pada tahun 1854. Nah, kemudian membuat dua cabang filsafat, yaitu epistemologi dan ontologi. Filsafat dapat dikatakan bahwa sebuah dasar yang menjiwai dinamika proses dari kegiatan memperoleh pengetahuan yang bersifat ilmiah. Nah, pengetahuan ilmiah ialah bentuk sebuah pengetahuan yang sudah diolah, dikritisi, dikembangkan, diuji, dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah berdasarkan asas pengaturan secara prosedur. Prosedur dan metodologis, teknis, dan normatif akademis. Demikian tadi, sebuah kebenaran ilmiah teruji sehingga memenuhi kesahihan ilmu. Nah, pengetahuan yang tak ilmiah adalah sebuah pengetahuan yang tergolong dari pra-ilmiah. Nah, hal ini merupakan sebuah pengetahuan hasil dari serapan indriawi yang diperoleh secara sadar, baik hal itu telah lama atau diperoleh secara pasti di luar kesadaran, seperti ilham, inasi, dawasit, ilmu dawahid. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel dengan NIM 214103010017. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari epistemologi. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh pemateri pertama apa itu epistemologi. Di sini saya akan lebih membahas tentang sejarah apa itu epistemologi. Epistemologi dari cabang filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Epistemologi menjadi banyak perbincangan dalam berbagai bidang. Epistemologi dipusatkan menjadi 4 bidang, yakni 1. Analisis filsafat terkait hakikat dari pengetahuan dan bagaimana hal memiliki berkaitan dengan konsepsi seperti kebenaran, keyakinan, dan justifikasi. 2. Berbagai masalah kapitalisme. 3. Sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan dan justifikasi atas keyakinan. Dan 4. Kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi. Epistemologi membahas pernyataan-pernyataan seperti apa yang membuat kebenaran yang terjustifikasi dalam dijustifikasi. Apa artinya apabila mengatakan bahwa seseorang mengetahui sesuatu, dan pertanyaan dan mendasar bagaimana kita tahu bahwa kita tahu. Istilah epistemologi diperkenalkan di bidang filosofis dan oleh filsuf Skotlandia James Frederick Ferrier pada tahun 1954. Namun menurut Bradbury, Raja James ke-6 dari Skotlandia sebelumnya telah mempergunakan konsep filosofis ini dan menggunakannya sebagai personifikasi dengan istilah epistemon pada tahun 1591. Jadi itu yang saya dapat jelaskan. Selebihnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Munawaroh dengan NIM 52 akan menjelaskan tentang refleksi epistemologi dalam komunikasi. Ilmu komunikasi sebagai ilmu yang menurut banyak ahli, ilmu yang bersifat interdisipliner, telah menimbulkan banyak pandangan dalam berupaya mengategorikan teori-teori komunikasi yang telah ada. Dalam upaya pengategorian ini, para teoritisi masing-masing menunjukkan penggunaan istilah yang berbeda menurut tempat asalnya pemikiran-pemikiran tersebut. Ada yang menurut ideologi yang mendasari lahirnya perspektif teoritis, dan ada yang berdasarkan cara bekerjanya ilmu dalam proses mencapai kebenaran ilmiahnya. Pengodifikasian berdasarkan tempat asal lahirnya pemikiran teoritis dikenal dengan kelompok Chicago School, yang liberal
pluralis dan dipresentasikan sebagai perspektif teori komunikasi barat, yang notabene positivistik atau objektif. Oleh karena itu, penelitian dalam kubu ini diarahkan pada penggunaan unit analisis individu dengan metode survei dan instrumen-instrumen yang standar. Sebagai usaha dalam menjelaskan gejala-gejala sosial, sebagaimana dalam hukum-hukum alam yang hanya terbatas pada environment berdasarkan hubungan kausal. Lawannya adalah Frankfurt School Marxist Critical yang dipresentasikan sebagai pemikir-pemikir yang melahirkan teori-teori komunikasi timur. Para ilmuwan kelompok ini dengan tokohnya Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno, Erich Fromm, dan Herbert Marcuse banyak dipengaruhi oleh kritik idealisme Karl Marx. Jadi di antara dua kubu tersebut, forma peneorisasian fenomena komunikasinya secara epistemologis terbedakan karena soal value dalam proses bekerjanya ilmu dalam menemukan kebenaran ilmiahnya. Adapun pemodifikasian yang dilakukan menurut cara bekerja ilmu dalam proses mencapai kebenaran ilmiahnya diberikan MC Quayle dan Griffin. MC Quayle memodifikasikan istilahnya dengan konsep model, yaitu komunikasi yang terdiri atas model transmisi dan ritual. Model transmisi menggambarkan cara bekerjanya ilmu komunikasi dalam perspektif tradisional atau positivistik yang notabene free value, bebas nilai, jadi sama dengan proses bekerjanya ilmu dalam perspektif teori barat sebelumnya. Sementara itu, model ritual yang menggambarkan cara bekerja ilmu komunikasi itu dengan proses seperti yang terjadi pada perspektif interpretif humanis, dikatakan Griffith sebagai scientific atau objektif. Perspektifnya tidak berbeda dengan apa yang digambarkan oleh MC Quayle. Kemudian kodifikasi dilakukan menurut ideologi sebagai landasan epistemologis yang mendasari lahirnya perspektif teoritis. Ada dua teoritisi yang mengemukakan gagasannya. Pertama, Little John melalui istilah yang disebutnya dengan genre atau jenis-jenis teori komunikasi. Dan kedua, oleh Miller dan istilahnya Conceptual Domains of Communication Theory. Terkait The Little John, genre teori komunikasi itu menurutnya ada 5, yaitu teori struktural fungsional, teori kognitif behavioral, teori interaksional, teori inspektatif, dan teori kritis. Basis pada teori pertama adalah perspektif sosiologi struktural fungsionalisme dari Emil Durkheim dan Talcott Parsons. Perspektif ini berdasarkan perspektif dalam falsafah determinisme. Pada teori kedua, basis pemikirannya bertolak pada perspektif psikologis yaitu stimulus dan respon. Manusia mendapatkan pengetahuannya dengan cara merespon rangsangan-rangsangan yang ada di alam ini. Pada teori ketiga, basisnya adalah bahwa kehidupan sosial dipandang sebagai sebuah proses interaksi. Tokohnya antara lain Herbert Mead. Basis teori keempat yaitu upaya menemukan makna pada teks. Dalam kelompok ini tergabung para ilmuwan yang menamakan dirinya dengan hermeneutistik, yaitu poststrukturalis, dekonstruktivis, fenomenologis, peneliti studi budaya, dan ada yang menyebutnya dengan ahli teori aksi sosial. Kelima yaitu teori kritis. Basis teorinya adalah kritik idealisme Karl Marx dengan tokoh awalnya Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Erich Fromm, dan Herbert Marcuse. Meskipun teori komunikasi terbagi menjadi 5 genre, bukan berarti masing-masing genre tidak memiliki persamaan sama sekali. Persamaan yang kasat mata masih dimungkinkan terjadi menurut motif yang melatar belakangi para ilmuwannya dalam memunculkan salah satu sudut pandang terhadap upaya menelaah fenomena komunikasi. Persamaan ini dapat dikatakan sebagai sebuah persamaan unggah yang ada pada masing-masing genre teori komunikasi.
yakni upaya untuk menemukan kebenaran yang sedalam-dalamnya tentang fenomena Einsteinian komunikasi sebagai objek formal dalam ilmu komunikasi. Selain persamaan umum, ada juga persamaan yang khas pada kelima genre itu. Misalnya antara genre teori struktural dan fungsional dengan genre teori kognitif dan behavioral. Keduanya dipersamakan oleh landasan falsafah ilmu yang dianut, yaitu determinisme dan positivisme, yang dipelopori Comte atau dari 1798 sampai 1857. Dengan demikian, komunikasi dianggap sebagai proses yang linear dari komunikator ke komunikan, jadi persis seperti apa yang dimaksudkan M.C. Quire dalam model transmisinya. Persamaan lainnya adalah bahwa kedua genre teori komunikasi ini dimaksud juga berada dalam posisi yang sama dalam melihat posisi nilai value dalam ilmu, yaitu sama-sama meyakini bahwa nilai tidak boleh terlibat dalam proses keilmuan untuk mencegah lahirnya bad science. Dengan demikian, ilmuwan dalam kelompok ini berupaya tetap menjaga jarak antara dirinya dengan objek dalam usahanya mengonseptualisasi suatu fenomena. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan dengan proses berpikir ilmiah deduktif dinilai sangat berperan dalam kedua-kedua ketika berupaya menemukan kebenarannya. Seiring dengan itu, komunikasi pun dirumuskan bukan sebagai sebuah proses yang linear, melainkan sirkuler, yang manusia-manusia terlibat di dalamnya. Tidak dibedakan dalam hal status seperti halnya genre teori yang perspektif positivis dengan istilah komunikator dan komunikan. Dengan demikian, komunikasi pun antara lain didefinisikan sebagai proses pertukaran makna. Konseptualisasi fenomenanya dilakukan menurut subjek penelitian dengan prinsip ongoing process. Uraian tentang refleksi epistemologi peneorisasian fenomena komunikasi tersebut mengindikasikan bahwa sangatlah rumit untuk bisa memahami eksistensi suatu teori komunikasi dengan baik. Pemahaman secara prakondisional tentunya sangat diperlukan oleh para akademisi komunikasi, terutama bagi para pemula, untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam mengaplikasikan suatu teori ketika mengonseptualisasikan sebuah fenomena komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena komunikasi. Fenomena komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyaknya fenomena yang menyangkut di kehidupan antar manusia, dan di dalamnya terdapat konteks kehidupan. Sebagai salah satu fenomena, maka dari segi filosofis ilmu, fenomena komunikasi menjadi objek materia komunikologi atau ilmu komunikasi. Fenomena komunikasi sendiri merupakan suatu peristiwa yang menyangkut interaksi antar sama manusia dan dalamnya terdapat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat melalui lambang-lambang umum seperti bahasa lisan atau tulisan. Ada yang beserta khusus maupun khusus, yaitu seperti mimik, gerak-gerik, dan lain-lain. Sementara itu, peristiwa yang demikian sendiri keberlangsungannya dapat terjadi melalui sejumlah konteks atau setting. Fenomena komunikasi dalam kehidupan merupakan kebutuhan setiap manusia dalam pertahankan keberlangsungan hidup. Ya, karena komunikasi di sini merupakan proses pertukaran pesan sebagai tanda atau lambang yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung makna atau informasi yang berguna bagi orang lain. Komunikasi menurut Wes Richard dan Turner Lane pada 2008 merupakan proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna di dalam lingkungan. Komunikasi berperan dalam mengatasi perbedaan, dan komunikasi mampu memperbaiki kembali proses sosial dan melakukan perubahan. Karena perubahan komunikasi mampu menghasilkan hubungan baik antar komunikan dan komunikator. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cici Wieni dengan NIM 014. Di sini saya akan melanjutkan bab yang E, yakni tentang objek kajian ilmu komunikasi. Untuk mengetahui posisi ilmu komunikasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Harsoyo dalam karyanya, bahwa salah satunya ialah ilmu harus mempunyai objek tertentu. Nah, dalam melihat objek kajian ini, terdapat dua objek pada ilmu komunikasi, yakni objek material dan juga objek formal.
Objek material adalah sesuatu hal yang dijadikan sasaran pemikiran atau sesuatu hal yang diselidiki dan dipelajari. Sedangkan objek forma ialah cara memandang atau meninjau terhadap apa yang dilakukan peneliti terhadap objek materialnya dan prinsip-prinsip yang digunakannya. Dalam hal ilmu komunikasi, objek materialnya sama dengan ilmu-ilmu sosial lain, yakni tindakan manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan objek formal komunikasi, yakni bagaimana objek material itu disoroti. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa objek komunikasi adalah manusia dan kehidupannya bersama manusia lain. Ilmu komunikasi mencakup semua pernyataan antar manusia, baik melalui media massa dan retorika, maupun yang dilakukan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai fungsi dan tujuan komunikasi. Yang pertama yaitu fungsi komunikasi. Fungsi-fungsi suatu peristiwa komunikasi tampaknya tidak sama sekali independen, melainkan juga berkaitan dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Meskipun terdapat suatu fungsi yang dominan. Berikut 4 fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh William Gordon. Yang pertama yaitu fungsi komunikasi sosial. Juliana menjelaskan fungsi komunikasi sosial sangat penting untuk membentuk konsep diri, menunjukkan eksistensi dan aktualisasi diri, serta kelangsungan hidup, memupuk hubungan dan mencapai kebahagiaan. Lalu yang kedua, komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif merujuk kepada kemahiran, kemiripan, kesempurnaan, dan kejelasan apabila melahirkan pikiran dan perasaan, menjawab soalan atau menghubungkan peristiwa dan berbual-bual. Kemahiran ini termasuk kebolehan menggunakan sistem bunyi atau fonologi, kebolehan memilih kata dan menyusun ayat dengan baik, kebolehan memilih kata yang sesuai untuk melahirkan pemikiran atau makna dan menggunakan berbagai fungsi bahasa. Lalu selanjutnya komunikasi ritual. Erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif adalah komunikasi ritual, yang biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunikasi sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang disebut para antropolog sebagai rites of passage. Mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, siraman, pernikahan, seperti sungkem kepada orang tua dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur. Lalu yang selanjutnya tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama yaitu mengubah sikap. Untuk mempengaruhi perilaku seseorang setelah seseorang mengemukakan informasi yang ingin disampaikan. Lalu yang selanjutnya yaitu mengubah opini atau pendapat atau juga pandangan. Mengubah pendapat atau opini seseorang sesuai yang diharapkan oleh komunikannya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya mengubah perilaku. Setelah memperoleh suatu informasi, tujuan dari komunikasi adalah agar seseorang penerima informasi tersebut akan berperilaku sesuai dengan stimulus yang diberikan, atau dengan kata lain berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh si pemberi informasi. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya mengubah masyarakat. Dalam poin sebelumnya, perubahan perilaku yang diharapkan lebih kepada individu atau perorangan. Pada poin ini, perubahan yang dititik beratkan pada suatu kelompok manusia yang lebih luas jangkauannya, sehingga perubahan yang terjadi sifatnya secara massal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanul Insan Hidayatullah dengan NIM 222-1030-151. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi paradigma dan teori komunikasi. Istilah paradigma berasal dari Thomas Kuhn
pada tahun 1970 hingga 1974 yang digunakan tidak kurang dari 21 cara yang berbeda. Robert Vendis 1970 berhasil merumuskan bahwa paradigma itu sebagai suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan atau isi pokok yang semestinya dipelajari. Nah, sementara itu Kuba menjelaskan bahwa paradigma sebagai keyakinan dasar atau metafisik yang berhubungan tentang pandangan dunia. Nah, oleh karena itu, paradigma memegang peran penting dalam melihat setiap kajian atau penelitian dalam hal filsafat ini. Oke, sekarang kita berlanjut pada materi selanjutnya, yakni tentang teori komunikasi. Jadi sebenarnya teori komunikasi itu terdiri dari banyak macamnya. Tapi di sini saya akan jelaskan secara umum apa itu teori komunikasi. Berdasarkan asumsi dari James Tankard, beliau menyampaikan bahwasanya teori adalah ujung daripada ilmu pengetahuan. Pada dasarnya teori itu adalah rumusan daripada proses berjalannya sebuah kehidupan. Proses yang begitu panjang diiringi dengan dinamika yang tidak menentu, yang kemudian dirumuskan menjadi satu kesatuan yang lumayan simpel, yang mana kesatuan tersebut dinamakan teori. Dalam pembahasan ini, saya akan mencoba memaparkan 4 pernyataan yang biasanya itu digunakan dalam seseorang ketika berkomunikasi. Yang pertama adalah pernyataan jika maka. Pernyataan ini contohnya begini. Jika seseorang banyak menonton video-video agresif di televisi, maka seseorang tersebut akan melakukan perbuatan yang agresif pula. Itu adalah bentuk pernyataan jika maka. Kemudian yang kedua adalah bentuk pernyataan kecenderungan. Contohnya begini ya. Seseorang yang terlalu banyak melihat video agresif cenderung akan melakukan perbuatan yang agresif pula. Itu adalah bentuk pernyataan kecenderungan. Kemudian yang ketiga ada bentuk pernyataan semakin X maka semakin Y. Contohnya, semakin banyak orang menonton video-video yang agresif, maka semakin tinggi perbuatan-perbuatan agresif orang tersebut dalam setiap kehidupannya. Yang keempat adalah bentuk pernyataan menggunakan frase menimbulkan. Contohnya seperti ini. Seseorang yang terlalu banyak melihat adegan-adegan agresif di televisi, maka menimbulkan perilaku agresif tersebut dalam setiap kehidupannya. Itu adalah bentuk pernyataan yang menggunakan frase menimbulkan. Jadi bentuk-bentuk pernyataan tersebut mengapa kemudian saya sampaikan dalam pembahasan ini? Karena pernyataan-pernyataan yang sudah saya sebutkan 4 poin tadi adalah bentuk-bentuk komunikasi yang memang sudah bisa terdeteksi apa maksudnya, bagaimana bentuknya. Dan apa bentuknya dan bagaimana bentuknya itulah yang kemudian disebut dengan teori. Maka demikian penjelasan daripada teori komunikasi secara umum. Karena ketika saya harus menjelaskan teori komunikasi secara terperinci, maka sepertinya tidak akan cukup untuk dijelaskan melalui siaran video kali ini. Terima kasih.